Sak? Kenapa muka kamu seperti itu, sayang? Aku kan hanya ingin memijit-mijit tangan kamu. Supaya kamu tahu apa yang aku rasakan dalam hatiku. Kamu tahu, Rasyak sayang? Berpegangan tangan itu bisa memusnahkan kemarahan. Karena dari tangan itu akan mengalir cinta. Saya membiarkan kamu memegangi tangan saya bukan berarti saya cinta, tapi karena saya tidak berdaya. Kamu tahu, aku begitu bahagia. Karena sepertinya Rehan dan Najwa mengerti perasaan kita berdua. Dan membiarkan kita di sini berdua-duaan. Mesra sekali. Siapa yang mau berdua-duaan dengan kamu, Hilda? Kalau kaki saya bisa bergerak, maka saya akan berlari sejauh-jauhnya dari kamu. Aku mengerti. Sepertinya kamu belum siap. Jadi, aku sekarang akan mencium tangan. Oh tidak, Najwa, di mana kamu? Aduh, ayah tidak mau dicium, Hilda. Gak mau dicium sama ular kepala dua. Kamu mau dicium tangannya ini? Assalamualaikum, Mas Al. Ih, Nya Mami, ngapain ada di mari? Nya Mami lagi pacaran ya. Udah tuir, tahu diri dikit ngape? Pakai pegangan tangan segala. Pergi sana. Ih, nggak mau. Pergi nggak? Saya mau masuk. Pergi nggak mau. Pergi nggak mau masuk. Iya, apaan sih Nya Mami? Pergi nggak? Pokoknya ayah kagak mau pergi dari sini sebelum ayah ketemu sama Mas Aldi. Ya Allah, kenapa si ibu gendut ini bilang kalau Aldi tinggal di sini? Ih, kenapa sih mulut ayah kagak ada remnya? Apa kamu bilang? Kamu mau ketemu sama Aldi? Aduh, bisa kacau ini. Kasihan anak saya. Ini sayang. Mendingan ayah kabur aja dulu deh. Daripada ayah keceplosan nanti sama Nya Mami. Kabur! Atun, tunggu Atun! Atun! Aku tidak percaya ini. Aku tidak percaya apa yang aku lihat. Najwa bertemu dengan Aldi tanpa sepengetahuanku. Aldi, tapi kenapa kamu membeli butik ini untuk aku? Najwa, aku membeli ini karena aku tahu saat itu kondisi Rehan juga lagi secara ekonomi gak bagus. Dan aku hanya ingin menebus semua kesalahan aku sama kamu. Tapi kenapa kamu harus melakukan semua itu, Aldi? Najwa, aku banyak salah sama kamu. Apa yang aku lakukan ini tidak bisa menghapus dosa-dosa aku. Yang terpenting adalah aku membeli ini karena almarhum papi sudah menipu Pak Razak di masa lalu. Dan keluarga aku ke keluarga kamu sudah banyak dosa. Terima kasih karena kamu sudah mau mempercayakan aku untuk merawat butik kamu. Butik ini milik kamu. Kamu berhak atas semua yang ada di sini. Aku membelinya juga dengan menggunakan nama kamu dan aku sudah membalik nama itu. Jadi butik ini sudah atas nama aku? Iya. Dan kamu sangat berhak atas butik ini. Karena terus terang aku membeli butik ini dengan menggunakan uang dari Haryo Company. Ya Allah. Ada apa sebenarnya? Kenapa Aldi begitu serius di hadapan Najwa? Apakah dia meminta Najwa untuk kembali? Kenapa ini dilakukan Aldi? Terima kasih Najwa. Aku sangat berutang budi sama kamu. Aku tahu aku punya banyak kesalahan. Tapi yang terpenting, dompet ini tidak ditemukan sama Rehan. Karena aku juga tidak mau nanti Rehan berpikir yang enggak-enggak dan kalian nanti ada masalah. Tapi kalau menurut aku, sebaiknya kita kasih tahu Rehan. Dan Rehan harus tahu kondisi kamu. Aku yakin Rehan bisa membantu kamu untuk mencarikan pekerjaan. Enggak Najwa, ini belum saatnya. Aku ingin sekali memberitahu Rehan sebagai sahabatku. Tapi aku juga tidak mau membebani semua orang dengan apa yang aku alami sekarang. Jadi selama ini Aldi menghilang adalah untuk menyembunyikan hubungannya dengan Najwa. Inikah yang sebenarnya?
Ya Allah, maafkan karena aku punya pikiran buruk begini. Tapi mereka... Suara apa itu? Masuk kamu di sini aja, biar aku lihat. Ada siapa lagi? Enggak ada siapa-siapa. Hanya pot gantung ini yang jatuh. Baiklah Najwa. Sekali lagi aku mau ngucapin banyak terima kasih atas kebaikan kamu. Dan aku minta maaf atas semua kesalahan aku. Sudahlah, Aldi. Jangan kamu pikirin lagi. Aku melakukan semua ini tulus. Terima kasih kalau ternyata kamu sudah memaafkan aku dengan ikhlas. Paling tidak, jika tiba-tiba Allah memanggil aku bisa pergi dengan tenang karena kamu sudah maafkan aku. Aldi, kamu nggak boleh bicara kayak gitu. Insya Allah kamu akan sembuh. Sakit itu adalah cara yang Allah berikan untuk menghapus dosa-dosa kamu. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau gitu aku pergi ya. Terima kasih atas maaf dari kamu, Najwa. Semoga kamu akan segera sembuh. Kamu juga tolong jaga kesehatan. Dan kamu harus ingat, semua orang sekarang bergantung sama kamu. Kamu harus jaga Rehan. Karena dia adalah belahan jiwa kamu. Assalamualaikum. Aldi, ternyata kamu tidak benar-benar berniat untuk melepaskan Najwa. Seperti janjimu padaku. Ternyata kamu masih mencintai Najwa dan masih ingin memilikinya. Anak muda, kamu menangis ya? Maaf Pak, saya sedang banyak pikiran sekarang. Pasti urusan cinta. Pacarmu bertemu dengan mantan kekasihnya ya? Cinta lama bersemi kembali. Biarkan, pasti kamu dikhianati itu. Tahu dari mana Pak? Sebenarnya saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Saya sungguh tidak percaya. Saya sulit mengingkari apa yang saya lihat. Apa yang terjadi hari ini benar-benar membuat perasaan saya hancur. Saya tidak menyangka. Apa yang membuatmu sampai kamu bisa terpukul? Sepertinya istri saya ini tidak bisa melupakan cinta sejatinya. Dan ternyata mantan suaminya itu berhasil memanfaatkan perasaan istri saya. Saya tidak percaya. Dia adalah teman saya, namanya Aldi. Dia dan istri saya juga berteman. Tapi saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat sekarang ini. Kalau mereka bersembunyi dari saya hanya untuk menyembunyikan hubungan mereka yang terjalin kembali. Saya dikhianati, Pak. Sabar anak muda, biarkan cinta itu. Biar takdir yang menentukan cintamu. Jangan biarkan rasa cemburu dan prasangka menghancurkan ikatan suci sebuah cinta. Benarkah Najwa masih mencintai Aldi? Kalau tidak, kenapa dia diam-diam bertemu Aldi? Selama ini mereka masih menjalin hubungan di belakangku. Stop! Ih, apaan sih Mami ah? Gak mau banget orang mau lewat aja. Minggir dah. Ngapain? Ayo sekarang kamu jujur sama saya. Tadi kamu keceplosan kan? Kenapa kamu mau cari Aldi di sana? Hah? Ayah itu cuma bercanda. Lagian emang Ayah tahu apa mukanya Bang Aldi kayak apa? Kan Ayah belum pernah ketemu. Sekarang ngomong yang jelas. Ayo jujur. Iya, apa sih ini Mami ah? Jujur ngomongin soal Aldi, ada apa? Minggir dah. Astagfirullahaladzim. Itu kenapa lagi mereka? Kan tidak enak kalau sampai dilihat warga lain. Kalau ngomongnya jujur, ngomong nggak? Sudah berhenti. Buatun, ada apa ini? Kenapa kalian bertengkar di luar? Kalau memang ada permasalahan, sebaiknya kan dibicarakan di dalam rumah. Seperti orang beradab, bukannya berkelahi di luar. Tahu nih Bang Rehan, ya Mami kayak gak ada kerjaan aja dari tadi tuh, makanya ganggu Ayah. Buatun, ada masalah apa sebenarnya? Dan Tante kalau tidak ada kegiatan, apa tidak sebaiknya berada di dalam rumah bersama Ayah? Temani Ayah di sana. Sudah, pergi. Awas ya, urusan kita belum selesai.
Di dalam surat itu dinyatakan kalau kamu akan mendapatkan 50% keuntungan perusahaan. Kalau kamu nggak percaya, kamu baca aja sendiri. Nggak perlu. Aku percaya kok sama kamu. Kamu nggak mungkin mengingkari janji kamu. Kamu pasti nggak mau kan kalau aku cerita semua sama mama kamu? Astagfirullahaladzim, Anita. Aku nggak nyangka ya model terkenal seperti kamu tega mengancam dan memanfaatkan aku seperti ini. Tahu gak sih, kamu tuh nggak lebih dari seorang pemeras. Dengar ya, Mayang. Aku nggak perlu penilaian dari kamu. Asal kamu tahu, dengan kecantikan yang aku punya, aku bisa dapetin semua yang aku mau. Termasuk laki-laki yang jauh lebih baik dari Aldi. Apalagi Aldi yang sekarang. Dia udah miskin. Masya Allah, Anita. Kamu tuh istri macam apa sih sebenarnya? Kamu tuh nggak menghargai suami kamu sama sekali ya. Mas Aldi itu adalah orang yang sangat baik dan sangat menyayangi keluarganya. Udah, Mayang. Aldi itu nggak penting buat aku. Sekarang yang terpenting, Aldi bisa kasih aku keuntungan dengan pernikahan kalian yang pura-pura itu. Terserah apa yang kamu bilang, Anita. Yang jelas sekarang kamu udah mendapatkan semua keinginan kamu kan. Aku cuma minta mulai sekarang kamu jangan pernah ganggu kehidupan keluarga aku lagi. Apalagi kamu minta Mumtaz untuk mendapat pengakuan kamu atau apa. Jangan pernah, Anita. Aku juga nggak butuh kok pengakuan sebagai ibunya Mumtaz. Mumtaz itu lahir bukan karena kemauan aku. Dan selama aku hamil dia, aku sial terus. Jadi keuntungannya apa buat aku? Astagfirullahaladzim. Istighfar kamu, Anita. Hati-hati, Anita. Ada harga dari setiap kejahatan dan apalagi terhadap darah daging kamu sendiri. Kamu nggak usah ceramahin aku. Aku tahu apa yang aku lakukan. Dan aku seneng kok kamu mau ngurus Mumtaz. Kurang baik apa coba aku sama kamu? Ya Allah. Anita benar-benar tidak punya nurani. Dia rela menukar bayinya dengan harta. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bella? Kamu sedang apa? Baru aja selesai masak makanan India. Bagaimana kalau kita makan siang bersama dengan Rehan? Ibu yakin sekarang Najwa pasti sedang ada di butiknya. Jadi kita bebas ketemu dengan Rehan. Gimana, Bella? Ide yang bagus sekali, Ibu. Mbak Najwa, tunggu saja saat-saat kejatuhan kamu. Aku akan bikin kamu menangis atas perceraianmu dengan Rehan yang sudah diambang mata. Ya Allah, semoga Mayang anakku mendapatkan berkah setelah menyumbangkan 50% sahamnya ke panti asuhan. Dan hamba mohon lindungilah anakku. Berilah kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Dan semoga Mayang bisa segera melupakan Farhan. Aku ingin anakku Mayang mendapatkan jodoh yang terbaik. Semoga kau sudi mengabulkan doaku, wahai Zat yang Maha Suci. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana. Amin ya rabbal alamin. Jangan biarkan rasa cemburu dan prasangka menghancurkan ikatan suci sebuah cinta. Ya Allah, maafkan aku bila cemburu dan mencurigai istriku sendiri. Rehan, Ya? Rehan, Mami mau minta izin sama kamu. Mau mengajak ayah mertua kamu untuk jalan-jalan ke taman. Dia butuh udara segar supaya cepat sembuh. Boleh ya? Iya. Terima kasih Tante Hilda. Aku pikir itu ide yang baik. Terima kasih, Rehan. Mayang, maafin aku ya. Kalau aku terlalu memaksakan diri aku untuk ketemu dengan Mumtaz. Aku nggak bisa membendung perasaan ini. Nggak apa-apa kok, Mas Dion. Aku justru seneng karena masih ada keluarga Mas Aldi yang perhatian sama Mumtaz. Hanya aja Mas Aldi terpaksa pergi karena pasti dia nggak mau nyusahin aku atau gimana. Menyusahkan? Maksud kamu selamanya Aldi menyusahkan kamu? Mas Dion, pasti kamu bakalan kaget ngedengar berita ini. Sebenarnya Mas Aldi itu pergi dari rumah setelah dia diprediksi oleh dokter kalau dia terkena tumor otak, Mas. Dan tumor otak itu terus berkembang dan Mas Aldi harus operasi. Sedangkan itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Apa? Aldi mengidap sel tumor? Kenapa kamu nggak bilang sama aku dari awal?
Maafin aku Mas Dion, tapi aku kan nggak tahu dari awal kalau Mas Dion itu adalah adiknya Mas Aldi, dan aku udah janji sama Mas Aldi aku nggak akan sembarangan ngomong sama siapapun soal ini. Terus, sejak kapan Aldi mengidap penyakit itu? Aku juga nggak tahu Mas, tapi Mas Aldi sering pingsan dan juga sering mengeluh sakit di kepalanya. Mungkin itu karena tumor otaknya. Ya Allah, Aldi, maafin aku. Aku nggak tahu kalau kamu punya penyakit separah itu. Waktu itu aku pernah memukul kepala Aldi sampai pingsan. Jangan-jangan itu yang membuat sakit kepala Aldi makin parah. Mas Dion, aku mohon sama kamu, tolong kamu jangan ngomong hal ini ke siapapun ya. Aku nggak mau kalau Anita atau siapapun memanfaatkan keadaan ini. Jadi jangan sampai Anita atau siapapun tahu soal hal ini ya. Iya, aku janji. Aku nggak akan kasih tahu masalah ini ke siapapun. Ya Allah, tolong lindungi Mas Aldi dimanapun dia berada.